Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan doktrin kekristenan yang kita perlu pahami. Bukan hanya tentang kehidupan Kristen yang praktis, tetapi ini bicara soal kebenaran, soal akidah yang kita harus pegang teguh. Saya akan melanjutkan bahasan tentang Alkitab dan saya akan hari ini membahas perihal kanon, apokrifa, dan ketidaksalahan Alkitab. Saya akan jelaskan apa maksudnya supaya saudara juga lebih paham. Sebagai orang percaya kita memegang Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pertanyaannya, bukankah ada banyak buku atau kitab yang juga ditulis sejaman dengan Alkitab? Dan mengapa hanya 66 kitab yang diakui oleh umat Kristen sebagai firman Allah? Bukan buku-buku yang lain. Bukan 76 atau 100 buku, kok hanya 66? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, ini berkaitan dengan pengkanonan Alkitab. Saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kanon Alkitab. Kanon arti awalnya adalah tongkat atau kayu pengukur yang kemudian berkembang, istilah itu menjadi peraturan atau standar. Nah, kalau dikatakan kanon Alkitab, itu maksudnya daftar kitab-kitab yang diakui oleh jemaat mula-mula sebagai firman Allah. Di antara begitu banyak tulisan-tulisan kuno yang sejaman dengan penulisan Alkitab, yang diakui sebagai Alkitab hanya 66. Nah, apa dasarnya? Saya akan jelaskan yang sebaliknya terlebih dahulu. Suatu kitab masuk kanon bukan karena, pertama, karena tuanya atau antiknya. Karena ada banyak kitab kuno tidak termasuk kanon. Misalnya Bilangan 21 ayat 4 membahas tentang adanya kitab yang judulnya Peperangan Tuhan. Atau Yosua 10 ayat 13 mencatat tentang kitab orang jujur, yang juga menceritakan tentang matahari dan bulan yang berhenti di Gibeon dan di lembah Ayalon. Walaupun kisahnya mirip dengan apa yang ditulis dalam kitab Yosua, tetapi dua kitab kuno ini tidak masuk sebagai firman Tuhan. Yang kedua, sebuah kitab tidak dianggap kanon karena ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, banyak apokrifa perjanjian lama juga ditolak walaupun ditulis di dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, sebuah kitab tidak disebut kanon walaupun sesuai atau selaras dengan Taurat atau Injil. Misalnya, 2 Tawari 21 ayat 12 mencatat ada tulisan Elia. Jadi Nabi Elia yang diurapi Tuhan itu menulis. Tetapi itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan. Karena kita sudah belajar pada sesi yang terdahulu bahwa sebuah kitab itu diakui sebagai firman Allah bukan karena penulisnya tetapi tulisannya yang memang diilhamkan oleh Allah. Lalu ada tulisan Nabi Ido dalam 2 Tawari 12 misalnya yang juga tidak diakui sebagai firman Allah. Dalam Kolose 4 ayat yang ke-16 ada catatan begini dari Rasul Paulus, dan bila mana surat ini, surat kepada jemaat Kolose, telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Jadi surat dulu itu kan surat edaran, surat sirkuler. Kalau sudah terima surat, jemaat Kolose, kamu kirim kepada jemaat Laodikia supaya jemaat Laodikia juga membacanya. Selanjutnya dikatakan, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Nah, pertanyaannya, kita sekarang ini tidak lagi memiliki catatan di mana surat Paulus untuk jemaat Laodikia. Sudah tidak ada. Wah, kalau begitu the lost gospel dong, Injil yang hilang. Bagaimana Allah kok tidak bisa memelihara tulisan yang diilhamkannya sendiri? Tunggu dulu saudara. Tidak semua tulisan Rasul Paulus harus diakui sebagai firman Allah. Karena menurut Alkitab yang diilhamkan adalah segala tulisan. Tulisannya, bukan penulisnya. Paulus menulis banyak surat-surat yang dicantumkan di dalam Alkitab. Tapi yang Paulus tulis lebih banyak dari itu. Dan tidak semua tulisan Paulus harus masuk di dalam kitab suci. Jadi kalau nanti malam
ada penemuan yang orisinal, benar-benar tulisan Rasul Paulus, tetap tidak bisa diakui sebagai firman Allah. Kita hanya mengakui bahwa tulisan itu tulisan yang berharga secara sejarah karena ditulis sejaman dengan penulisan Alkitab. Hanya itu saja. Juga di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jadi ketika Paulus menulis surat 1 Korintus, dia bilang dalam suratku aku telah ngomong begini. Berarti ada surat yang dikirim sebelum 1 Korintus. Jika memang ada, maka istilahnya surat 1 Korintus menjadi 2 Korintus, 2 Korintus menjadi 3 Korintus, sedangkan 1 Korintus itu hilang. Wah, kalau begitu apakah Alkitab hilang? Tidak demikian. Karena surat yang pertama itu tidak harus dimasukkan di dalam kitab suci. Jadi sebuah kitab kanon bukan karena selaras dengan Injil atau dengan Perjanjian Lama saja. Berikutnya, sebuah kitab juga tidak bisa disebut sebagai kanon kalau bernilai agama. Misalnya Ecclesiasticus itu memang kitab yang bernilai agama, tetapi tetap tidak bisa dimasukkan di dalam kitab suci. Jika demikian, apa kriteria untuk kita menentukan kanon Perjanjian Lama? Ada 3 hal. Yang pertama, penulisnya adalah nabi atau punya karunia bernubuat. Musa misalnya diakui sebagai penulis Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena dia adalah seorang nabi atau punya karunia bernubuat. Yang kedua, diterima dan digunakan oleh bangsa Yahudi. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk dipakai, diterima pada saat ini. Itu sudah dipakai di dalam ibadah bangsa Yahudi sejak ribuan tahun yang lampau. Lagi pula kita mengakui kanon Perjanjian Lama karena dikutip dan disahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus membenarkan bahwa itu adalah firman Allah. Dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan, iya, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Mazmur. Dari sini kita melihat bahwa kitab Musa, Taurat, kitab nabi-nabi, kitab-kitab, dan juga Mazmur itu merupakan bagian dari kitab suci. Karena orang Yahudi pada Perjanjian Lama mengakui Alkitab itu disebut sebagai Tenak atau Tanak. Terdiri dari Taurat, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, kitab-kitab yang lain. Dan Yesus mengatakan itu adalah firman Allah. Nah, jika demikian bagaimana seorang atau gereja Tuhan bisa menetapkan kriteria untuk kanon Perjanjian Baru? Ada 3 syarat utamanya juga. Pertama, itu ditulis dan disahkan oleh rasul. Misalnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah 4 penulis kitab Injil. Matius itu saksi mata. Dia adalah seorang rasul. Jadi tentu kanon masuk di dalam kitab suci. Markus itu bukan murid langsung dari Yesus. Tetapi Markus ini adalah anak rohani, anak didik daripada Petrus. Dia mendapatkan bahan-bahannya dari Petrus. Sehingga ada orang berkata bahwa Injil Markus boleh juga disebut sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Karena Petrus adalah narasumber dari penulisan Injil Markus ini. Jadi walaupun Markus bukan salah satu dari ke-12 rasul, tulisan itu disahkan atau bersumber daripada rasul, yaitu Petrus. Lukas juga bukan seorang murid Yesus langsung. Dia seorang tabib, seorang dokter. Tetapi dia adalah anak didik daripada Paulus, yang kemudian diangkat oleh Yesus menjadi rasul. Ya, Yohanes jelas adalah rasul karena dia adalah saksi mata, dia menulis tentang Injil Yesus. Jadi yang pertama, ditulis atau disahkan oleh rasul. Yang kedua, kriteria kanon Perjanjian Baru, mengapa sebuah kitab diakui sebagai kitab suci Perjanjian Baru? Karena digunakan oleh jemaat mula-mula. Gereja-gereja rumah pada waktu itu menggunakan Alkitab Perjanjian Baru tersebut melalui surat-surat, melalui gulungan perkamen, bulu binatang atau kulit binatang,
atau papirus, dan mereka mengakui itu sebagai kitab suci. Dan yang ketiga, tulisannya selaras dengan doktrin Kristen yang benar, tidak berbeda. Karena misalnya kita lihat di dalam perkembangan abad kedua setelah Masehi muncul sekte-sekte, misalnya Gnostik yang tidak percaya Yesus datang dengan tubuh jasmania, memiliki darah dan daging, tapi memiliki tubuh semu, tubuh maya. Jadi kalau dipegang itu nggak kerasa begitu. Waktu Yesus disalib dia tidak merasa sakit. Karena sebetulnya orang berpikir dia punya tubuh, padahal itu tubuh semu. Jelas tulisan-tulisan ini berasal dari sekte-sekte Kristen yang tidak selaras dengan penulisan Alkitab yang benar. Tentu kita tolak. Jadi kriteria kanon Perjanjian Lama, tulisan itu selaras dengan doktrin Kristen yang benar, yang sehat, yang sudah diyakini oleh gereja pada waktu itu. Nah saudara sekalian, kanon Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Susunan di dalam Alkitabnya orang-orang Yahudi, Tanakh itu isinya persis sama tapi urutannya berbeda. Tapi kalau Kristen mengakui itu terbagi dari 39 kitab. Disahkan dalam konsili Jamnia tahun 90 Masehi. Sedangkan kanon Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab mulai dari Matius sampai Wahyu diakui dalam konsili Kartago tahun 397 Masehi. Kini kanon sudah tertutup, tidak boleh ada lagi yang menambahi 66 kitab di dalam Alkitab. Karena dalam kitab Wahyu bagian akhir dikatakan terkutuklah orang yang menambahkan kitab suci atau menguranginya. Ya, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kanon sudah tertutup. Bahkan seperti saya tadi katakan, seandainya nanti malam ditemukan satu kitab yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus, kita tidak boleh memasukkannya sebagai firman Allah. Karena tidak semua tulisan Paulus harus masuk di dalam Alkitab. Kita paling menganggapnya sebagai tulisan berharga yang ditulis sejaman dengan Alkitab. Nah saudara, kita perlu jelas tentang hal ini bahwa Alkitab mengesahkan dirinya sendiri karena diilhamkan oleh Allah. Kekanonan itu melekat dalam kitab-kitab itu karena berasal dari Allah. Tidak ada satu kitab dalam Alkitab yang masuk kanon karena ditentukan oleh konsili gereja. Karena kitab-kitab itu sudah dipakai oleh jemaat-jemaat sebelumnya. Orang-orang yang ibadah di rumah-rumah itu semua menggunakan kitab-kitab tersebut. Gereja hanya mengakui dan meneguhkan kepercayaan umat. Apa yang sudah digunakan. Kalau Perjanjian Lama di sinagog-sinagog, Yahudi juga sudah digunakan. Dan Perjanjian Baru, selain kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga digunakan di dalam pertemuan atau ibadah orang-orang Kristen. Waktu itu belum ada di gedung, tapi di rumah-rumah. Nah itu yang dimaksud dengan kanon Alkitab, yaitu kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan, sebagai Alkitab. Nah bagaimana nasibnya dengan kitab-kitab yang ditulis sejaman atau hampir sejaman dengan penulisan kitab suci, tapi tidak diakui sebagai Alkitab? Itu yang dimaksud dengan apokrifa. Jadi apokrifa berarti kitab-kitab yang ditulis pada waktu yang hampir bersamaan dengan waktu penulisan Alkitab, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai semi kanon. Ya, bukan kanon, bukan Alkitab, tetapi ditulis sejaman. Ada beberapa istilah yang perlu saudara ketahui. Pertama, homo legomena. Itu adalah kitab yang sejak semula diterima sebagai kanonikal. Misalnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau Mazmur. Tidak ada orang yang meragukan bahwa itu adalah kitab suci. Homo legomena. Istilah kedua, anti legomena. Yaitu kitab yang semula dianggap tidak kanonikal oleh sebagian orang. Contohnya yang terkenal adalah Esther. Esther itu diperdebatkan pada zaman dulu. Apakah ini kitab suci atau bukan? Karena dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan atau Allah atau Yahweh atau Elohim. Sehingga sebagian orang berkata, bagaimana mungkin ini dianggap sebagai firman Allah, tapi tidak ada tulisan tentang Allah di dalamnya. Tetapi akhirnya orang meyakini bahwa itu kitab suci, walaupun kata tentang Elohim atau Yahweh tidak ditulis di sana,
Tetapi kita melihat karya Allah yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan umat Israel dari pembantaian di Persia melalui Ratu Esther yang Tuhan pakai sebagai penyelamat. Yang kira-kira sebanding dengan kitab Keluaran yang mengisahkan tentang karya Allah melepaskan orang Israel dari pembantaian perbudakan di Mesir dengan mengutus Musa. Jadi kitab Keluaran dan kitab Esther punya kedudukan yang sejajar. Satu, Tuhan menyelamatkan umat Israel di Mesir. Satu, Tuhan menyelamatkan umat Israel di Persia. Dan tentu saja di balik semuanya itu Allah yang berkarya sehingga semuanya terselamatkan. Homolegomena, kitab yang dari sejak semula diyakini kanon. Antilegomena, kitab yang semula dianggap tidak kanonikal oleh sebagian orang, tapi kemudian diakui sebagai firman Allah, kanon. Dan yang ketiga, pseudo-epigrafa, yaitu kitab yang semula ditolak oleh semua orang sebab tidak kanonikal. Pseudo itu semu atau palsu, epigrafa itu tulisan. Tulisan-tulisan semu, tulisan-tulisan palsu yang bukan berasal dari ilham Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, apokrifa itu termasuk dalam pseudo-epigrafa itu. Ini adalah kitab tersembunyi, kitab tertutup yang berkaitan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Saya ingin sebutkan beberapa jenis kitab apokrifa dalam perjanjian lama. Yaitu 1 dan 2 Esdras, Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijaksanaan Salomo, Eklesiastikus atau Yesus bin Sirah, baru dengan surat Yeremia, Kidung 3 Anak Kudus, riwayat Susana, Bel dan Naga, doa Manasye 1 dan 2 Makabe. Sedangkan apokrifa dalam perjanjian baru yang dikaitkan dengan kitab-kitab yang ditulis sejaman dengan PB, meliputi antara lain pengajaran ke-12 Rasul, surat Barnabas, surat Clement 1 dan 2, Gembala Hermas, Wahyu Petrus, kisah Paulus dan Tekla, surat Polikarpus kepada orang Filipi, 7 surat Ignatius, Injil Pseudo Matius, surat Yakobus mula-mula, Injil kelahiran Maria, Injil Nikodemus, Injil Thomas atau masa kanak-kanak juru selamat, riwayat Yusuf si tukang kayu, surat yang hilang kepada jemaat Korintus, yaitu pemalsuan pseudo berdasarkan 1 Korintus 5 ayat 9, dan surat Paulus kepada jemaat Laodikia, pemalsuan berdasarkan Kolose 4 ayat yang ke-16. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa kita umat Kristen menolak apokrifa perjanjian lama khususnya setara dengan Alkitab yang adalah firman Allah. Yang pertama, Yesus dan juga para penulis perjanjian baru sering mengutip perjanjian lama tapi tidak mengutip apokrifa. Yang kedua, Konsili Jamnia tahun 90 yang menerima kanon perjanjian lama tidak memasukkan apokrifa. Yang ketiga, terjemahan perjanjian lama ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta dibuat di abad 2 sebelum Masehi. Sedangkan apokrifa baru dimasukkan pada abad 4 Masehi. Sehingga ada jarak 6 abad di mana memang apokrifa tidak diakui sebagai Alkitab. Yang keempat, konsili gereja di abad 1 sampai 4 menolak apokrifa. Gereja Roma Katolik baru secara resmi menerima 14 kitab apokrifa perjanjian lama yang dimasukkan di dalam Alkitab dan disebut sebagai Deuterokanonika, dikanonkan pada urutan yang kedua berikutnya, Deutero. Dalam konsili Trente tahun 1546 abad 16. Pada apokrifa itu sudah ada kan kira-kira 15 abad sebelumnya. Mengapa dulu tidak diakui sebagai firman, setelah abad 16 baru diakui sebagai firman. Makanya orang Protestan menolak tentang Deuterokanonika dianggap sebagai firman Allah. Kalau dianggap sebagai tulisan yang bernilai, yang ditulis sejaman atau hampir sejaman dengan Alkitab, tidak masalah. Nah saudara sekalian, apokrifa perjanjian baru pun tidak setara dengan Alkitab. Mengapa? Pertama, karena hanya dikenal secara lokal dan sementara. Ya dipakai di beberapa gereja rumah, tapi tidak secara menyeluruh. Yang kedua, tidak ada konsili gereja yang menggolongkannya sebagai kanon. Sehingga kita menolak apokrifa perjanjian baru.
Alasan ketiga mengapa kita menolak apokrifa Perjanjian Baru, karena banyak yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan orang lain. Tulisannya pun bersifat mistis dan gnostik yang merupakan ciri dari sekte atau bidat Kristen pada waktu itu. Misalnya, Injil Thomas belum tentu ditulis oleh Rasul Thomas. Injil Barnabas pun bukan dikarang oleh Barnabas yang dicantumkan di dalam Alkitab. Seringkali para penulis yang kita tidak tahu siapa namanya menggunakan nama-nama misalnya murid-murid Tuhan atau tokoh terkenal di dalam Perjanjian Baru supaya tulisannya laku dikenal. Sebab kalau pakai namanya sendiri, misalnya Injil Tukimin itu, ya nggak ada orang yang mau baca, saudara. Maka ditulis Injil Thomas, Injil Barnabas, tapi penulisnya bukan mereka. Kita perlu tahu bahwa surat Barnabas yang ditulis pada beberapa abad pertama itu beda dengan Injil Barnabas yang ditulis pada abad 16. Injil Barnabas itu yang saudara tahu katanya Yesus tidak disalib tapi diganti oleh Yudas Iskariot. Itu tidak ditulis oleh Barnabas, tapi ditulis oleh seorang pastor Katolik namanya Fra Marino yang beralih ke Islam, mengganti nama menjadi Mustafa de Aranda pada abad ke-16. Dan jelas tulisan itu bukanlah firman Allah, bahkan menyesatkan. Jadi paling-paling kita melihat banyak kitab-kitab apokrifa sebagai tulisan kuno yang berkaitan dengan praktek kekristenan atau bidat Kristen setelah zaman rasul-rasul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang inerensi atau ketidaksalahan Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab seringkali diserang, katanya dipalsukan, tidak benar. Tapi kita memegang teguh inerensi Alkitab. Yang artinya Alkitab itu tidak mungkin salah atau tidak mungkin keliru. Mazmur 119 ayat 142 berkata, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Mazmur 119 ayat 151, engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kenapa kita percaya Alkitab itu tidak mungkin salah? Bila sedikit saja bagian Alkitab tertentu salah, bagaimana kita bisa meyakini semua bagian yang lain adalah benar? Dalam Yohanes 3 ayat 12, Yesus berkata, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi kalau tentang sejarah, tentang hal-hal yang bisa diindrai, yang bisa diteliti, Alkitab mengandung kesalahan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan bicara tentang sorga, neraka? Bagaimana kita yakin itu benar? Benar-benar ada. Kalau hal-hal yang bisa diselidiki saja bisa salah. Jadi kita yakin Alkitab itu benar dalam segala aspek. Menyangkut doktrinnya, praktikannya, tapi juga sejarah dan sains atau ilmu pengetahuan. Tidak mungkin keliru dalam naskah asli, original autograph, bukan pada salinan atau terjemahannya. Nah, pandangan liberal berkata bahwa Alkitab tidak mungkin salah dalam doktrin dan praktika, tapi bisa keliru dalam sejarah dan sains. Tapi sekarang ini, malah kelompok ini juga menggugat kebenaran doktrin dan praktika. Misalnya dengan menerima paham LGBT, memberikan penafsiran ulang bahwa ternyata lesbian, gay itu sesuatu yang tidak menyalahi Alkitab dalam teropong kacamata penafsiran yang baru. Tentu kelompok ortodok konservatif tidak menerima hal ini. Nah saudara sekalian, bila pandangan liberal itu dipegang bahwa Alkitab tidak mungkin salah dalam doktrin dan praktika, tapi bisa keliru dalam sejarah dan sains, maka kalau kebenaran itu disangkal, kekeliruan itu akan terjadi dalam doktrin dan praktek kehidupan. Maksudnya begini, kalau orang percaya bahwa pernikahan sejenis itu tidak masalah, maka mereka akan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran yang salah, pemahaman konsep Alkitab yang salah akan menyebabkan praktek kehidupan yang salah. Selanjutnya, saya mau membahas hal ini. Ada tuduhan bahwa Alkitab kita itu dipalsukan karena salinan lengkap Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, yang disebut sebagai Masoretik yang ada kini ditulis pada 900 Masehi. Padahal Islam muncul di abad 7 Masehi.
Sehingga mereka menuduh bahwa kitab Masoret yang merupakan dasar daripada penerjemahan Alkitab King James Version dan berbagai bahasa lain di seluruh dunia itu sudah dipalsukan begitu. Benarkah tuduhan itu? Pada tahun 1947 telah ditemukan Dead Sea Scroll di Qumran, yaitu salinan naskah perjanjian lama yang ditulis abad 1 dan 2 sebelum Masehi. Berarti lebih tua 1000 tahun daripada naskah Masoretik. Dan isinya ternyata sama. Berarti menunjukkan dalam 1000 tahun tidak ada perbedaan daripada salinan Alkitab tersebut. Sehingga Alkitab sangat bisa dipercaya. Dan tuduhan bahwa Alkitab dipalsukan tidak benar. Kalau orang bilang Alkitab sudah dipalsukan, tunjukkan mana yang aslinya. Dan mereka tidak bisa menunjukkannya. Septuaginta yaitu terjemahan perjanjian lama bahasa Yunani pada tahun 200 sebelum Masehi juga menunjukkan ketepatan naskah Masoretik itu. Bahkan perkamian Pentateuch 200 tahun sebelum Masehi di Nablus juga persis sama menunjukkan Alkitab itu tidak salah. Saudara-saudara, beberapa contoh pertentangan dalam Alkitab saya sebutkan. Kisah 9 ayat 7 dikatakan maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kenapa ini berbeda dengan Kisah Rasul 22 ayat 9? Dan mereka yang menyertai aku memang melihat saya itu tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Pertanyaannya yang ikut Paulus itu mendengar suara atau tidak? Kok berbeda? Jawabannya begini. Mereka itu mendengar suara tapi tidak bermakna. Seperti guru. Tapi yang mendengar voice-nya, suaranya yang bisa didengar, dipahami hanyalah Paulus. Dalam Matius 27 ayat 44 dikatakan, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia. Berarti para penyamun, 2 penyamun mencela Yesus. Tapi dalam Markus 15 ayat 32 lebih jelas, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dengan dia mencela dia juga. Tapi beda dengan Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Pertanyaannya, berapa orang penjahat yang menghujat Yesus? Kenapa kok beda? Jawabannya, pertama-tama mereka kedua-duanya menghujat. Lama-lama satu orang sadar dan akhirnya bertobat. Sehingga satu diselamatkan. Yang ketiga, kok ada perbedaan ya dalam Bilangan 25 ayat 9. Dikatakan orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Sedangkan dalam 1 Korintus 10 ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Pertanyaannya, yang mati itu 24.000 orang atau 23.000 orang? Atau Paulus yang mengutip kisah perjanjian lama dalam surat Korintus salah kutip? Jawabannya, yang mati dalam satu hari 23.000 orang. Tapi hari berikutnya masih ada yang mati lagi. Sehingga jumlahnya lebih kurang 24.000 orang. Jadi angka 23.000 atau 24.000 adalah pembulatan. Lebih kurang sedemikian. Jadi tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi Tuhan yang menyuruh Daud menghitung orang Israel. Tapi kenapa dalam 1 Tawari 21 ayat 1 dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel? Pertanyaannya, siapa yang menghasut Daud? Jawabannya, segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai iblis untuk menghasut Daud, menghitung orang Israel. Jadi tidak ada pertentangan di sini, yang ada hanyalah penyelarasan. Contoh yang kelima, apakah ada perbedaan dalam Alkitab dan kita bisa bilang Alkitab itu salah? 2 Samuel 21 ayat 19 berkata, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob Elhanan bin Yaare Oregim. Orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi siapa yang membunuh Goliat? Elhanan. Beda dengan 1 Samuel 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Pertanyaannya,
siapa yang membunuh Goliat? Jawabannya, Goliat itu bukan cuma satu orang. Dia punya beberapa saudara. Mungkin itu nama family. Sehingga Elhanan membunuh Goliat yang pertama, Daud membunuh Goliat yang lain. Jadi tidak ada pertentangan tentang hal ini. Yang keenam, Matius 27 ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dari sini kita lihat bahwa Yudas mati dengan cara menggantung diri. Tapi kisah 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yudas mati? Jawabannya, dia menggantung diri, tapi rupanya talinya kurang kuat, sehingga dia jatuh dan isi perutnya tertumpah keluar. Dari sini kita melihat bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Kadang-kadang kalau kita membaca satu ayat kita belum mengerti, kita bilang, wah Alkitab pasti salah. Atau salah satu bagian yang salah. Ternyata itu disebabkan karena ketidakpahaman kita. Karena kita kurang meneliti. Karena itu yakinlah Alkitab itu firman Allah. Diilhamkan oleh Allah. Pasti benar. Dan kita harus menyelidiki firman Allah. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen yang kokoh secara rohani. Bukan hanya diberkati dengan khotbah-khotbah praktikal tentang mengasihi, mengampuni, hidup jujur, tetapi juga kuat di dalam doktrin kekristenan, perihal Alkitab, tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus, sehingga kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh dan bisa memberikan jawaban kepada orang yang mempertanyakan hal itu kepada kita. Siapa di antara saudara yang mulai hari ini mau mengambil keputusan, lebih teguh berpegang kepada kebenaran Alkitab, membacanya setiap hari, merenungkan firman siang dan malam, sehingga kita taat kepada seluruh perkataan Tuhan. Kalau itu kerinduan hati saudara, mari kita berdoa. Dan saya mendorong saudara membaca Alkitab lebih tekun, baca buku-buku rohani yang berkaitan dengan kitab suci, supaya imanmu juga makin kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami terima hari ini. Biar itu mencerahkan akal budi kami, mengokohkan iman kami, sehingga kami tahu yang kami yakini adalah benar. Karena Allah yang mengilhamkan Alkitab yang benar adalah Allah yang tidak mungkin berdusta. Dan biarlah kami memegang kebenaran firman Allah, mempraktekannya dalam hidup kami selama-lamanya. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.